Oke, halo semua vendor cerdas. Kita ketemu lagi di booth Aptiknas di ISMEC 2025, Indonesia International Smart City Expo and Forum. Suasana di sini masih rame karena IoT, ICT sampai solusi smart city untuk bisnis semuanya ada di sini. So today kita kedatangan tamu spesial dari Damkar ya, yang lagi happening banget yang jadi sorotan ya. Karena di sini adalah Damkar salah satu layanan masyarakat yang sangat dipercayai oleh seluruh warga Indonesia. So oke, silakan perkenalkan diri Bapak. Halo, oke, nama saya Arif Dwi Antoro dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, khususnya saya dari bidang pencegahan kebakaran. Nah, jadi bidang pencegahan kebakaran ini memang yang salah satu tugasnya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan seluruh warga DKI Jakarta khususnya. Oke. Nah, ini sangat menarik Pak. Ada Damkar di tengah-tengah event ISMEC. Oke, iya. Kenapa tuh Pak Damkar ada di sini? Berdasarkan menindaklanjuti dari surat permohonan dari Napindo ya sebagai penyelenggara event kali ini di Indonesia International Smart City Expo 2025 ya Kak ya. Iya, menindaklanjuti surat permintaan tersebut bahwa memang biasanya di setiap tahunnya Damkar selalu berpartisipasi terkait kegiatan ini. Indo Water, ada apa lagi? Ada beberapa itu. Nah, memang kita rutin untuk melakukan kegiatan-kegiatan pameran seperti ini berdasarkan permintaan sendiri dari penyelenggara, di mana kali ini Napindo, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang sudah rutin ada bersama-sama dengan B2B bisnis yang lain ya Pak ya. Iya, betul. So mungkin Bapak, Pak Arif dari Damkar ada yang ingin disosialisasikan kepada kita semua khususnya warga Jakarta mengenai gempar. Apa itu gempar? Oke, ya. Mungkin salah satu program yang kita sedang jalankan saat ini dari Damkar DKI Jakarta yaitu adanya Gempar. Apa sih itu Gempar kan? Wah, orang pasti bertanya-tanya, Gempar apa gitu? Fungsinya untuk apa gitu? Jadi berdasarkan program kerja dari Gubernur DKI Jakarta, Kak. Pramono Anung, Bapak Pramono Anung dan Bang Dul gitu kan. Terus berdasarkan menjalankan Perda nomor 8 tahun 2008 juga mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Di mana salah satu pasalnya itu berbunyi setiap masyarakat itu harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu, kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melalui pemberdayaan masyarakat membuat suatu program yang fungsinya tentunya untuk menekan tingkat risiko terjadinya kebakaran di wilayah DKI Jakarta Oke. dengan mengadakan ataupun membuat program yang namanya Gempar. Hmm. Jadi Gempar itu merupakan gerakan masyarakat punya apar. Oke, Nah, gerakan masyarakat gerakan masyarakat punya apar. punya apa? Oke. Wow. Nah, dan di program Gempar ini kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran itu melibatkan seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta mulai dari ASN DKI Jakarta sampai ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu akan terlibat dalam gerakan ini. Begitu, Kak. Oke, menarik sekali ya Pak Gempar ini. Berarti Gempar ini sampai masa periode Pak Gubernur kah atau selamanya? Sampai betul-betul target kita sampai bisa menekan angka kebakaran yang ada di DKI Jakarta, Oke, begitu Kak. oke, oke, Iya. mantap. Karena sepertinya masih banyak yang belum tahu ya tentang Gempar. Nah ini sangat menarik sekali buat kita semua untuk belajar sama-sama mengenai Gempar ya Pak. Apakah ada simulasi atau mungkin tontonan yang bisa kita lihat secara langsung supaya kita bisa sama-sama aware nih Pak mengenai tentang Gempar? Ya, Gempar ini merupakan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2025 mengenai gerakan masyarakat penyapar, di mana seluruh SKPD yang ada di DKI Jakarta akan terlibat aktif dalam mensosialisasikan gerakan ini. Dan pendataannya pun akan kami kontrol dari Dinas Penanggulangan Kebakaran. Setelah dilakukan sosialisasi dan praktek yang akan dilakukan di mana pada Gempar ini menggunakan alat pemadam api ringan itu sendiri Oke. ataupun APAR. Nah, jadi di setiap lingkungan DKI Jakarta, baik dari instansi SKPD sampai ke lingkungan masyarakat, itu akan kita lakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya kebakaran, cara pencegahan, penanggulangan, serta bagaimana cara untuk memadamkan api untuk tahap awal, begitu Kak. Oke. Nah, untuk bagaimana sih caranya kita untuk melakukan menjalankan program ini?
kita di sini berkolaborasi dari dinas tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan itu di mana di situ ada satgas menjalankan Oke. program ini, di mana kalau untuk dinas itu melakukan sosialisasi kepada SKPD-SKPD yang di Jakarta. Nah, untuk teman-teman kita dari suku dinas juga melakukan sosialisasi gempar ini kepada tingkat di kota administrasi hingga sampai ke lingkungan, tingkat lingkungan RT, RW, kelurahan itu dilakukan sosialisasi juga oleh kita ada namanya satuan tugas ataupun satgas kelurahan pemadam kebakaran, begitu Kak. Jadi targetnya supaya seluruh lapisan masyarakat yang ada di DKI Jakarta tersosialisasi terkait gerakan masyarakat penyapa ini ataupun instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2025 ini. Dan tentunya supaya masyarakat paham betul bagaimana cara upaya kita untuk melakukan pencegahan kebakaran dan bagaimana cara menanggulangi kebakaran tersebut apabila terjadi kondisi darurat yang fasenya masih di awal, begitu Kak. Oke baik, jika misalnya sahabat vendor dari perusahaan-perusahaan ingin mengadakan simulasi di kantornya Pak, apakah bisa, apakah kita langsung menghubungi pihak Damkar atau kemana dulu Pak? Oke. Kayaknya bagus nih buat perusahaan-perusahaan di Jakarta khususnya ya. Iya, kita juga dari Damkar ini menjalankan Pergub 143 tahun 2016. Itu mengenai manajemen keselamatan kebakaran gedung dan manajemen keselamatan kebakaran lingkungan. Di situ juga salah satu pasalnya berbunyi bahwa setiap bangunan yang ada di DKI Jakarta itu minimal 1 tahun sekali melakukan simulasi penanggulangan kebakaran atau fire drill dan dibentuk tim manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, jadi bagi setiap gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta itu wajib tuh melakukan seperti itu. Lalu bagaimana sih cara teknisnya, Ya, cara permohonannya? Nah, tinggal dari pihak gedungnya saja bersurat kepada kami dan tunjukkan ke kantor dinas kami, kepala dinas kami terkait permohonan simulasi ataupun fire drill di gedungnya masing-masing, begitu Kak. Oke, berarti ternyata mandatory ya, minimal 1 tahun sekali ya. Jadi buat sobat vendor cerdas yang perusahaannya belum pernah atau mungkin baru sekali ngadain simulasi, secepatnya ya kita adakan simulasi karena ini bagus banget buat aware kita tentang gempar supaya kita tahu bagaimana mencegah terjadinya bencana ya di lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Arief buat insight-nya. Siap, Jadi kita sama-sama. lebih tahu lagi mengenai tentang gempar dan juga lebih aware lagi terutama di lingkungan pekerjaan tentang keselamatan. Siap. Ya, terima kasih sobat vendor cerdas yang setia nonton podcast kita. Jangan lupa mampir ke ISMEK khususnya ke booth kita ya. Dan yang terakhir adalah tetap cerdas memilih teknologi untuk masa depan bisnis Anda. See you.